Oke, sahabat BSI semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti Kamis rutin yaitu Teh Talk. Sholawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tentunya kita sekalian selaku umatnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin. Oke, sahabat BSI yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, saya baru di tim SOC. Dulunya saya anak lapangan. Sekarang alhamdulillah diberikan amanah untuk menjadi anak keamanan. Di SC itu ada 5 orang. Dengan PM-nya itu Mas Agus Setiawan. Lalu senior saya ada Mas Zen yang akan memberikan materi TikTok pada pagi hari ini. Yang sepertinya kemarin habis ketangkep sama Pak Purnomo, polisi baik. Featuring Pak Sony Pedot, karena sekarang rambutnya bisa dilihat menjadi gundul. Oke, teman-teman, kalau tadi Mas Agus Bagong membawakan acara dengan formal, serius dan sedikit sepaneng, pada sesi ini kita rileks saja, santai, agar teman-teman juga bisa lebih mengenal saya dan materi kultum yang saya sampaikan bisa lebih terserap dengan baik. Oke, pada pagi hari ini saya akan membawakan kultum dengan materi amalan pembuka pintu rezeki. Oke, Tok. Mohon maaf ya teman-teman, notnya Mas Gofar itu terlihat. Jadi dia tidak secure ya teman-teman, tidak secure karena apa memang aja ya Mas Gofar ya. Anda ini mengungkapkan security yang tidak secure ya sepertinya. Bentar. Ini adalah contoh ini adalah contoh security yang tidak secure seperti itu ya sahabat BSI semua ya. Oke, bentar. Kita ya saya apa tenan? Udah enggak kan. Oke, amalan pembuka pintu rezeki. Selanjutnya oke lah, lalu apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk agar pintu rezeki kita itu terbuka lebih lebar, lebih mudah dalam mendapatkan rezeki? Yang pertama ada zikir, lalu sholawat, yang ketiga ada sholat sunnah, dan yang terakhir bersedekah. Nah, masuk untuk yang pertama itu zikir. Nah, zikir ini adalah amalan yang sangat mudah sekali kita lakukan, tapi kontinuitas atau istiqomahnya sangat sulit ya teman-teman. Lalu apa Mas zikir yang bisa kita lakukan untuk membuka pintu rezeki? Nah, ada zikir dari Asmaul Husna, yaitu Ya Fatah dan Ya Rozak. Untuk artinya sendiri, Fatah itu adalah yang maha pembuka rahmat. Jadi ketika kita itu sulit untuk mendapatkan rezeki, mungkin tertutup apa gitu, tutup sesuatu yang kita tidak tahu, dengan mengamalkan zikir Ya Fatah ini, insya Allah dengan izin Allah nanti akan membukakan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan rezeki. Lalu yang kedua tentunya saja ada Ya Rozak. Ya Rozak ini artinya adalah yang memberi rezeki. Jadi dengan melafalkan dan mengamalkan dua Asmaul Husna ini, insya Allah kita dapat mudah dalam mendapatkan rezeki. Ya Allah Ya Fatah sama Ya Allah Ya Rozak. Bisa juga ditambah dengan zikir istighfar, dan tentu saja Asmaul Husna satu lagi yaitu nama saya sendiri, Gofar. Ya Gofar gitu, karena artinya adalah yang maha pengampun. Mungkin kita masih punya kesalahan dan dosa-dosa yang
tidak kita sadari, dan mungkin saja itu menyebabkan seret rezeki kita. Jadi mungkin kita perlu dengan istighfar ditambah ya Allah ya Akbar agar lebih mudah dalam membuka pintu rezeki. Oke, lanjut. Nah, dalam amalan Asmaul Husna ini ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yalhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Gitu. Yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Lalu yang poin kedua, untuk membuka pintu rezeki kita bisa dengan sholawat. Nah, dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Oke, keutamaan solawat. Yang pertama, ini ada mendapatkan kebaikan. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, barang siapa bersolawat kepada satu kali, niscaya Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan. Lalu yang kedua, keutamaan solawat ada menghapuskan dosa. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya seluruh 10 solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Riwayat Ahmad. Lalu yang terakhir ada keutamaan solawat ketiga, yaitu mendapatkan 10 kebaikan. Setiap doa akan terhalang hingga diucapkan solawat kepada Nabi Muhammad. Jadi riwayat Tabrani. Oke, kita masuk ke cerita. Mantep. Yang saya tunggu untuk cerita. Oke, jadi cerita pengalaman saya pribadi ini sungguh-sungguh saya jalani dan saya sudah membuktikan keajaiban sholawat dan zikir itu berawal dari tahun 2022. Saat itu di kuartal ketiga saya sedang berangkat kerja. Nah, saya kan berangkat kerja sampai di Bang Jomberan. Mungkin teman-teman ada yang tahu kalau Bang Jomberan itu lurus terus ke arah Pandowo. Di situ kan Bang Jonya agak lama. Gabut nih saya, bingung sambil ngelamun, mikirin kerasnya kehidupan. Lagi sesok daerah piye, dengan lagi sini, gitu kan. Nah, itu pas hari Jumat ya, teman-teman. Saya ingat nih kata Ustadz itu, kalau hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak sholawat. Dari situ saya mikir, oh iya benar ya, saya sholawat lah di situ. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, itu terus tak lakukan sampai sekarang. Nah, apa keajaibannya teman? Pas itu 2022 ada event BSI namanya BSID. Nah, itu Desember. Itu Desember ada BSID. Dan hadiah utamanya Garmin dari Pak Andri Setiawan. Nah, di situ saya juga nggak kira. Soalnya kan di situ challenge-nya ada ngeplank, lama-lamaan ngeplank gitu. Saya kan nggak pernah ngeplank, nggak pernah olahraga juga. Tapi alhamdulillah di situ padahal lawannya atlet-atlet semua, Mas Bagong nih, atlet sekali. Stamina-nya bagus sekali. Nah, itu nggak tahu gimana caranya. Di situ alhamdulillah saya bisa paling lama sendiri dan alhamdulillah mendapatkan Garmin tanpa saya duga-duga. Nah, itu karena keajaiban sholawat dan zikir.
Yang kedua ada lagi contoh kasus yang udah saya alami sendiri, padahal sebelumnya saya tuh nggak pernah sekali dapat hadiah-hadiah gitu. Itu yang di tahun 2023 awal Januari itu ada event mancing bersama yang diadakan oleh UI-NET. Nah, di situ kan mancing udah jam 4 itu, sekitaran jam 4 kan ya semua walaupun mancing sendiri tapi dijogiin. Itu yang apa pada jam 4 itu saya nggak dapat ikan. Pas jam 4 kurang berapa menit gitu ada teman GPU yang dapat, terus saya disuruh ngangkat narik ikannya sampai ke atas. Alhamdulillah di situ saya dapat ikan yang paling berat sendiri, waktu itu 8 kiloan ikan bawal. Nah, dari situ saya mendapatkan sebuah HP atau model nggak pernah saya kira-kira. Ini nggak apa ya, nggak wujud sombong atau riak, tapi saya ingin motivasi kepada teman-teman bahwanya dengan amalan sholawat dan zikir itu benar-benar nyata, bisa dirasakan langsung keajaibannya. Oke, lanjut saja yang kedua. Yang ketiga, mungkin agak lama, soalnya ini spesial. Sholat sunnah. Nah, ini ada sholat duha dan sholat tahajud. Oke, di sini ada hadis riwayat Muslim nomor 720 di sholat duha. Pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Lalu yang sholat tahajud di malam hari, terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan dunia akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 757. Nah, ini cerita lagi teman-teman buat memotivasi. Terutama untuk teman-teman yang baru daftar tes pegawai tetap UI. Ini udah saya buktikan dan lakukan sendiri karena pengalaman pribadi saya. Waktu itu sebelum tes kita seleksi administrasi. Waktu itu ada syarat tes bahasa Inggris CPT itu tinggi banget. Padahal saya juga nggak saya suruh bahasa Inggris kosakata saya begitu sangat terbatas. Nah, waktu itu nyoba pertama kali tes saya cuma dapat 408 skornya. Sedangkan batas minimal. Nah, dari situ saya mulai nih. Malam tuh sholat tahajud, lalu pagi sholat duha. Nah, tes lagi bahasa Inggris. Yang kedua. Nah, di situ saya malamnya udah tahajud, paginya udah duha, saya tes. Nah, pas pengumuman itu kan batasnya 510. Saya juga nggak nyangka. Nilai saya itu keluar 511 dan bisa membuat saya lolos di seleksi administrasi. Lalu yang kedua, ada keajaiban lagi. Habis tes administrasi itu ada tes tertulis. Nah, di situ tes tertulis untuk kompetensi sebelum kompetensi itu ada pengetahuan umum dan kebangsaan. Nah, di situ saya juga buta banget, tapi ya weton ngerjain aja sih, milih-milih gitu. Lalu yang kedua itu ada tes kompetensi. Itu kompetensinya tuh soalnya database semua. Yang soal netlog itu dikit banget. Saya ya cuman ya benar anak itu gitu. Nah, tanpa diduga-duga dengan keajaiban sholat duha dan sholat tahajud disertai zikir lalu sholawat itu tadi, alhamdulillah saya bisa lolos tes yang tertulis. Mungkin lanjut karena waktunya sudah mepet. Lalu yang terakhir apa yang bisa membuka pintu rezeki kita? Itu ada sedekah. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 261.
Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Lalu Allah melipat gandakannya ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi dengan sedekah ini bukannya mengurangi rezeki kita, tapi disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 261 malah akan dilipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang bersedekah. Oke, mungkin itu. Terima kasih dari saya. Banyak punya itu dari saya sendiri, ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.